Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah, di malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian yang membahas tentang kitab Arba'in, yaitu kumpulan-kumpulan hadis, ya bisa dikatakan sebagai jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang penuh dengan makna atau penuh dengan faidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita fokus untuk mendengarkan kajian. Insyaallah ini akan menjadi memberikan manfaat yang besar untuk kita. Saya kira sekian, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan atau memaparkan materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, taufik dan hidayah-Nya, kesehatan dan juga umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul, kembali kita dipertemukan dalam suasana bermajlis ilmu. Semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai keutamaan dan fadilah bila mana kita menghadiri sebuah majelis ilmu. Salawat dan salam semoga juga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan pada para pengikutnya sampai pada hari kiamat. Baik jamaah sekalian, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan insyaallah bagian terakhir pada tentang pembatal keislaman, ya, pembatal keislaman, yang mana ini adalah merupakan cabang dari pembahasan kita dari kitab hadis Arba'in Nawawi, yakni hadis kedua dan hadis ketiga, yang mana setelah kita mempelajari tentang rukun iman, kemudian rukun Islam, dari situ kita membahas bagaimana agar kiranya syahadat yang sudah kita ikrarkan itu tidak mengalami pembatalannya. Sebagaimana sholat ada pembatalnya, maka syahadat juga ada pembatal-pembatalnya. Mana kita sudah membahas tentang asyirku fi ibadatillah, syirik terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal yang lain bila mana seseorang itu meyakini bahwasanya
ada hukumnya lebih baik daripada hukum Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang membenci daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang bermanfaat ini, pembatal keislaman selanjutnya yang akan kita bahas adalah seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Jadi di antara perkara pembatal keislaman, bila mana ada seseorang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Kenapa dikafirkan? Kenapa perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur? Karena itu termasuk mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit maupun yang di bumi tentang perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib, maka dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga itu seakan-akan dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ghaib, mengetahui ilmu ghaib itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, perkara-perkara ghaib yang mana tidak dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalilnya, maka dia seakan-akan menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Mutlak ya. Mutlak perkara ghaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu. Bahkan sebagaimana Allah tadi menyebutkan, tidak ada siapapun yang di langit jangankan yang di bumi, makhluk-makhluk yang di langit seperti malaikat itu tidak mengetahui perkara ghaib. Sebagaimana pernah kita membahas di hadis yang pertama, hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kedua, di mana ketika malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjelma sebagai seorang manusia. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbiruni anis saah." Beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah perkara, terjadinya hari kiamat adalah perkara yang ghaib. Maka apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama manis sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi antara malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui perkara ghaib yang mana dalam hal ini tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bayangkan ini dua makhluk yang paling mulia ya, malaikat Jibril pemimpin para malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung, pemimpin para nabi, itu tidak mengetahui perkara yang ghaib. Maka aneh jika ada seseorang yang mengaku-ngaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, atau mengaku mengetahui tentang berita-berita atau ilmu-ilmu ghaib. Itu malaikat saja tidak tahu. Jin pun tidak mengetahui. Jin juga tidak mengetahui. Bahkan jangankan untuk mengetahui masa depan, perkara-perkara yang jauh daripada yang tidak di sekitar jin, bahkan di depan jin itu dia tidak mengetahui tentang suatu perkara ghaib. Jadi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 14, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Maka ketika kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, madallahum ala mauti, tidak ada yang memberikan tanda-tanda
Allah tidak memberikan tanda-tanda tentang kematiannya. Nah, jadi peristiwa ini, jadi itu Nabi Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu, meninggal pada saat beliau lagi berdiri bertumpuk di atas tongkatnya dan mengawasi para prajurit-prajuritnya itu sedang bekerja. Apa prajuritnya Nabi Sulaiman? Itu terdiri dari hewan, terdiri dari bangsa jin, terdiri dari orang tentunya ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pada saat itu dia berdiri bertumpuk di atas tongkatnya dan menyaksikan seluruh bawahannya, seluruh prajurit-prajuritnya, syaitan, jin atau binatang itu lagi sedang bekerja ya, entah membangun sebuah istana dan lain sebagainya. Nah, pada saat berdiri dan bertumpuk di atas tongkatnya, ternyata pada saat itu Nabi Sulaiman meninggal. Dan itu tidak ada yang mengetahui bahwa pada saat itu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin masih mengira Nabi Sulaiman berdiri itu mengawasi mereka. Nah, jadi jin takut, padahal pada dasarnya jin itu tidak mau bekerja ya. Tapi karena takut dibakar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, karena diantara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah diizinkan oleh Allah untuk menundukkan jin, menundukkan hewan. Nah, jadi ketika meninggal itu jin masih mengira Nabi Sulaiman itu dalam jangka waktu yang lama ya. Nanti ketahuan bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nah, falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman sudah tersungkur, itu pun tersungkurnya ketika rayap memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Nah, jadi ada rayap ya, rayap yang sedang memakan kayu-kayu itu. Nah, itu ketika Nabi Sulaiman tersungkur sudah jatuh karena tongkatnya sudah dimakan oleh rayap. Jadi bayangkan itu jeda waktunya lama. Dalam hal itu sebelum tersungkur, sebelum terjatuh, itu jin masih mengira Nabi Sulaiman meninggal. Nah, maka ketika tersungkur, tabayyanatil jinnu. Allah melanjutkan firman-Nya, maka sadarlah jin. Di situ jin tersadar dan merasa dia mengakui Allah kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Seandainya mereka mengetahui yang ghaib, jin itu berkata, seandainya kami mengetahui perkara ghaib, tentu kami tidak akan bersusah-susah payah seperti ini. Tentu kami tidak akan disiksa dengan pekerjaan yang menghinakan ya. Nah, pada dasarnya jin itu tidak mau mengerjakan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi takut karena dibakar oleh Nabi Sulaiman. Nah, dia masih mengira, ternyata masih saksikan kini Nabi Sulaiman bekerja, masih diawasi dalam jangka waktu yang panjang. Nanti rayap memakan tongkat dan Nabi Sulaiman tersungkur, barulah jin tersadar. Tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba. Seandainya mereka mengetahui perkara ghaib. Ini di sini jin pun mengaku. Jadi ini dalil kata para ulama menunjukkan bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita bahwa jin pun itu tidak mengetahui tentang perkara ghaib. Nah, itu jangan di depannya saja jin masih belum mengetahui. Nah, itu malaikat tidak mengetahui, jin tidak mengetahui, dan para nabi pun tidak mengetahui tentang perkara ghaib. Banyak ungkapan-ungkapan para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui perkara ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui perkara ghaib dan dia tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seseorang, kepada siapapun, illa man irtada mir rasulin, kecuali yang Allah ridhoi ya. Allah ridhoi berikan kabar tentang perkara-perkara ghaib terhadap utusan-utusannya. Nah, makanya secara secara hukum dasar para malaikat, para jin, para Nabi Muhammad sallallahu atau para rasul itu tidak mengetahui perkara ghaib kecuali dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang surga dan neraka. Itu semua adalah perkara ghaib ya. Tapi karena diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil, melalui Al-Qur'an dan turunnya Al-Qur'an, melalui para malaikat, maka kita pun bisa mengetahuinya. Jadi tidak ada cara mengetahui ilmu ghaib kecuali ada pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara kita bisa mengetahui untuk terkait masa depan, apa yang terjadi masa depan bagaimana sih nanti masa depan kita, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh percaya tentang para peramal ya, para peramal.
Tidak boleh percaya tentang biasa hobinya itu kayaknya sekarang sudah mulai memudar. Kalau dulu orang masih percaya, atau para pemuda itu, pemuda-pemudi percaya dengan zodiak ya. Oh, ini bintangnya Aquarius, ini bintangnya Leo, apalagi ini bintangnya Gemini, dan mereka setiap bulannya itu membaca majalah-majalah yang ada ramalan-ramalan daripada bintang tersebut. Oh, kalau Gemini di bulan ini hidupnya akan lebih baik, urusannya dimudahkan, itu semua. Makanya diantara cara untuk membantah hal tersebut, maka kita lihat jika dalam satu pesawat di situ ada ratusan orang ya, 400 lebih, dan itu tiba-tiba kecelakaan meninggal, apalagi di situ mereka beda-beda bintangnya. Tapi nasibnya sama semua, meninggal. Seperti itu. Itu cara membantah orang-orang yang percaya terhadap ramalan-ramalan zodiak atau ramalan para peramal ya. Para peramal itu biasanya dukun-dukun. Hanya kata Nabi Muhammad SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang mendatangi para dukun, para peramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh para peramal, maka sesungguhnya dia kafir dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ya, diantara hal yang membatalkan keislaman adalah seseorang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Jangankan dia mengaku, membenarkan saja perkataan para peramal, itu bisa dikafirkan sebagaimana hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara juga yang membatalkan keislaman, sebenarnya ini ada kaitannya dengan tadi ya, yaitu sihir. Sihir itu juga para pelaku sihir, atau orang yang pelajari sihir, atau orang yang meminta datang kepada dukun untuk minta digunakan ilmu sihir kepada orang yang dia inginkan, maka itu semua sepakat para ulama dihukumi kafir. Nah, ini banyak terjadi ya, sihir ini diantara perkara yang membinasakan. Kata Nabi Muhammad SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah terhadap 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir. Padahal sebenarnya sihir ini masuk dalam kategori syirik, syirik, tapi dibedakan, disebutkan khusus karena memang sihir ini adalah perkara yang betul-betul membinasakan. Kadang sihir itu banyak terjadi ya, bahkan naudzubillah di negara kita justru itu dilestarikan ya, sampai ada persatuan para penyihir, misalnya para dukun, paranormal. Naudzubillah. Kalau di Arab Saudi itu dipenggal ya, para dukun itu, para tukang sihir itu dipenggal, hukuman mati. Ya, memang hadis Nabi SAW mengatakan haddus sa'iri as-soif. Di antara hukuman bagi para tukang sihir itu adalah dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya itu menunjukkan bahwasanya keluarnya mereka dari agama Islam. Si A mensihir si B karena pekerjaan, si A mensihir si B karena persaingan perdagangan, si A si cowok mensihir si cewek karena cintanya ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak. Banyak yang suami istri berpisah karena adanya sihir. Di antara bentuk-bentuk sihir itu adalah pelet ya, santet, jampi-jampi, buhul-buhul. Nah, itu semua adalah praktek kesirikan, praktek sihir yang bisa mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Di antara dalil kafirnya penyihir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan barang siapa yang menggunakan sihir, niscaya dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat kelak. Jadi dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat kelak, otomatis dia masuki neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia kafir, dan orang kafir itu diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni
yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Ketika disebutkan syaitan-syaitan dari kalangan manusia, makanya kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir, karena dulu orang mengira bahwasanya Sulaiman itu menggunakan sihir. Nabi Sulaiman menggunakan sihir, maka Allah membantah wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi para syaitan itulah yang kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mengajarkan sihir. Nah, maksudnya syaitan di sini adalah yaitu manusia dari kalangan syaitan. Ada juga yang memang syaitan yang mengajarkan manusia sihir. Nah, itu makanya disebutkan, maka Ibnu Abbas mengatakan para dukun dan tukang sihir adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Nah, syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Karena kenapa? Karena sihir itu Bapak Ibu tidak akan terjadi kecuali kita bersekutu atau ada campur tangan bantuan daripada syaitan. Nah, sihir itu tidak terjadi kecuali kita mempunyai kontrak dengan syaitan. Nah, kalau kita manusia biasa tentu tidak akan bisa membuat bahaya bagi orang dalam jarak jauh. Nah, disitulah syaitan berperan ya untuk membantu para tukang sihir, para dukun untuk melancarkan aksinya. Hanya di situ dia dikafirkan karena dia bersekutu, dia berteman dengan para syaitan. Itu makanya dikafirkan, dan hukumannya bagi penyihir adalah dibunuh. Hukuman bagi penyihir adalah dibunuh, sebagaimana Umar bin Khattab pernah menyuruh di akhir kepemimpinan beliau menulis surat kepada setiap gubernur-gubernurnya dan memerintahkan agar setiap para penyihir, para dukun itu agar dipenggal kepalanya. Tapi kita justru di negara kita ini dilestarikan ya, dilestarikan. Padahal sudah nampaklah banyak kejadian-kejadian yang yang ditimbulkan oleh para tukang sihir. Ada orang yang buka toko tapi kelihatannya tertutup. Ditanya kenapa tokomu selalu tertutup? Kata penjualnya selalu terbuka. Di situ ada peran jin ya yang menutup mata seseorang sehingga seakan-akan tokonya itu selalu tertutup. Ada orang yang saya sering mendengarkan cerita-cerita tentang sihir-sihir. Ada orang yang baru-baru sudah masak nasi ya, pedagang penjual makanan baru-baru sudah masak nasi, setelah dibuka rice cookernya tiba-tiba basi. Nah, seperti itu. Itu diantara bentuk-bentuk sihir. Artinya biasanya sihir itu terjadi karena persaingan pekerjaan, persaingan perdagangan. Nah, dia tidak mampu mengalahkan relasinya, akhirnya dia menggunakan jasa daripada tukang sihir. Seperti itu. Ya, jadi saya sangat setuju jika sebenarnya seandainya diterapkan di negara kita ini sebagaimana diterapkan di Arab Saudi, karena betapa banyak kerugian ya, kemudaratan yang ditimbulkan daripada para penyihir. Keluarga rusak karena penyihir. Ada seorang yang baru menikah tapi dia tidak mampu tiba-tiba tidak mampu menggauli istrinya karena kemaluannya itu tidak bisa hidup. Nah, itu karena perbuatan sihir, perbuatan dukun. Naudzubillah. Sihir itu merupakan lawan daripada takwa dan keimanan. Itu makanya hilang keimanan seseorang yang berkecimpung di dunia persihiran. Itu sihir itu tidak akan bisa terjadi kecuali kita menyembah jin. Jadi jin biasanya itu mempunyai kontrak dengan para penyihir, meminta tumbal ya, meminta tumbal sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kenapa sihir juga dikafirkan oleh para ulama, entah itu yang praktekkan sihir atau yang belajar sihir meskipun belum praktekannya, atau yang ridho dengan sihir, artinya yang ridho dengan sihir yang datang minta tolong kepada dukun untuk untuk kepentingannya, seperti itu, misalnya ingin mensantet seseorang dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir tentang perkara pembatal keislaman ya. Sebenarnya masih banyak perkara pembatal keislaman, itu banyak sekali ya. Sebagaimana saya sebutkan di awal, ada 100 lebih
yang disimpulkan oleh para ulama, tapi kita hanya menyebutkan tentang hal-hal yang sering atau masih menjamur di kalangan saudara-saudara kita yang mengaku sebagai orang muslim. Kemudian yang terakhir adalah al-i'radu an dinillah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, yaitu orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya atau tidak mengamalkannya. Ini di antara pembatal keislaman adalah al-i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, tetapi dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dimaksud dengan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-iradu al-kulli, berpaling secara total. Artinya dia tidak betul-betul dia tidak mau belajar, mengaku beragama Islam tapi dia tidak mau belajar tentang agamanya sendiri. Tidak mau belajar tentang agamanya Islam, tentang agamanya sendiri, belajar tentang tauhid, bagaimana belajar tentang mengenai Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, atau tentang rukun-rukun iman lah ya, rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Kemudian juga di antara yang perkara yang disebutkan berpaling adalah tidak mau mengamalkan sama sekali ajaran agama Islam ya. Padahal iman itu harus dibarengi dengan action ya, dibarengi dengan perbuatan. Tidak hanya sekedar kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada aplikasi, harus ada pengamalan daripada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang yang berpaling dari agama Allah, dia tidak mau betul-betul belajar. Biasanya ada orang yang takut belajar karena bilang takut mengetahui haram dan halal, nanti mengganggu pekerjaannya, nanti mengganggu kesenangannya. Akhirnya dia tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dikafirkan yang terkait dengan berpaling dengan agama Allah adalah orang-orang yang sama sekali tidak mau mengamalkan. Tentunya mengamalkan yang dimaksud di sini ya bukan berarti kan seorang itu pasti berbuat baik kepada tetangganya, teman kerjanya, tapi dia tidak mau mengamalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau haji. Jadi apa gunanya syahadatnya? Apa gunanya? Guna daripada syahadatnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalilnya yang mengkafirkan seseorang yang berpaling dari agama Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, "Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na, tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin." Dan mereka berkata, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan saya mematuhi mentaati Allah dan Rasulnya. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian setelah sebagian daripada mereka itu berpaling. Jadi dia meskipun dia mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya, dan saya menaati keduanya, tapi dia berpaling, maka Allah, apa yang Allah katakan, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ini yang dalil yang mengkafirkan jika seseorang itu yang berpaling dari agama Allah. Seorang yang mengatakan saya Islam, saya Muslim, ini KTP saya Islam, tapi dia tidak pernah belajar tentang agama Islam, apalagi tentang kewajiban-kewajibannya, dan dia tidak mengamalkannya ya. Ibarat seseorang yang mendaftar di sebuah di sebuah kampus. Dia terdaftar sebagai mahasiswa di kampus tertentu, tapi dia tidak pernah masuk belajar. Dia tidak pernah masuk sekolah, masuk kampus, masuk kuliah, tidak pernah mengerjakan tugas. Jadi mahasiswa yang seperti ini cocoknya di DO. Cocoknya di DO. Apa gunanya terdaftar sebagai mahasiswa kalau dia tidak pernah masuk kuliah, tidak pernah belajar, tidak apalagi mengerjakan tugas. Begitu halnya seseorang yang meskipun mengaku saya Muslim, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya mentaati Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak pernah belajar tentang agama, mengetahui belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, tentang rukun-rukun iman, apalagi mengamalkannya, maka sepakat para ulama, maka dia keluar atau batal syahadatnya, batal keislamannya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Toha ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya dari petunjukku, entah itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian orang tersebut protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi nanti orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala itu kehidupannya sempit, dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian di hari kiamat nanti mereka protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia itu aku melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah berfirman, demikianlah dahulu ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu mengabaikannya, kamu berpaling dengannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ketika di dunia kita mengabaikan, orang-orang mengabaikan ayat Allah, mengabaikan peringatan-peringatan Allah, melupakan ayat-ayat Allah, maka di hari kiamat mereka pun akan diabaikan. Kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya dan berpaling kepada ayat-ayat kami. Ini itu ya, orang-orang yang berpaling terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya itu akan terasa sempit, dan nanti dibangkitkan dalam keadaan buta meskipun di dunia ini mereka melihat. Dan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diabaikan di akhirat kelak. Karena dulu di dunia juga mereka mengabaikan agama Allah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita belajar tentang pembatal keselamatan ini tentunya untuk menjaga diri kita ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Kemudian juga kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, karena betapa banyak orang-orang di antara kaum muslimin yang mengaku muslim tapi mereka masih menyembah-nyembah kepada orang yang meninggal. Mereka syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih sering datang ke dukun atau para peramal. Nah, itu semua adalah termasuk pembatal keislaman. Jadi kita belajar ini untuk menjaga diri kita agar terhindar daripada seperti itu, bukan untuk memvonis orang lain ya. Misalnya kita sudah belajar tentang ini, kemudian kita dengan mudah-mudahnya memvonis orang lain, oh dia kafir karena dia begini. Tidak. Karena yang namanya juga memvonis orang kafir itu berat. Tentu harus pertama kita menasihati mereka dengan secara baik, sering menasihati, kemudian menghilangkan kalau ada syubhat di dalam pikirannya yang masih masih berpendapat bahwasanya ini tidak apa-apa dalam agama kita, yang tidak apa-apa, itu namanya syubhat. Kita hilangkan syubhat pada dirinya. Yang penting intinya kita nasihati, iqamatul hujjah, kemudian kita hilangkan syubhat pada dirinya ya. Jadi pembahas kita tentang pembatal keislaman di sini adalah bukan untuk menghukumi orang per orang, mengkafirkan orang per orang, tidak. Itu perkara berat ya. Bahkan para ulama saja meskipun sering menasihati orang-orang yang masih melakukan perkara-perkara pembatal keislaman, itu tidak bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang. Sekali lagi bukan untuk menghukumi orang per orang ya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang. Sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwasanya menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada keharusan bagi seseorang yang melakukan perbuatan kekufuran untuk menjadi kafir secara otomatis ya. Bisa jadi kita menghukumi perbuatannya sebagai perbuatan kekufuran, atau kita hukumi bahwa ucapannya merupakan ucapan kekufuran, namun tidak ada keharusan bahwa orangnya otomatis kafir. Bisa jadi ada syubhat dalam dirinya, bisa jadi belum sampai ilmu kepadanya. Kita ambil contoh, jika ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan katakan ya perkataan ini adalah perkataan kekufuran.
namun kita tidak mengkafirkan pelakunya ya, sampai terkumpul seluruh syarat dan hilangnya seluruh penghalang yang bisa jatuhnya vonis kafir kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengetahui ini agar kita bisa menghindari, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan-keturunan kita daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Saya kira itu terkait tentang pembahasan pembatalan keislaman, dan insya Allah kalau Allah masih berikan kita umur yang panjang, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis keempat ya, hadis yang keempat. Saya kira itu kurang lebihnya mohon dimaafkan bila mana ada salah kata, tentunya itu dari diri pribadi. Dan bila mana ada manfaat yang bisa kita dapatkan, itu tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari Ustaz Abdillah mengenai pembatal-pembatal keislaman, dan ini adalah pembahasan yang terakhir di pembatal-pembatal keislaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mendengarkan baik-baik penjelasan-penjelasan yang dijelaskan tadi, sungguh ini merupakan kerugian yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesyirikan itu apalagi tadi yang berkaitan dengan pembatal keislaman, biar mau ki haji tiap tahun, mau ki umroh tiap bulan, berinfak ki 1 miliar satu hari, berbuat baik ki yang lain-lain setiap saat, tapi ketika kita terjatuh dalam kesyirikan pembatal keislaman, maka hilang semua pahalanya. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kalian berbuat syirik, maka sungguh kami akan menghancurkan amal-amal kalian. Jadi biar mungkin tiap minggu mungkin umrah, tiap hari umrah kalau misalnya tinggal di sana, tapi kalau kita melakukan kesyirikan, habis. Jadi tadi saya dengar juga Ustaz mengenai mendatangi peramal Ustaz ya. Jadi mendatangi peramal bisa membatalkan keislaman. Kalau tidak salah datang saja ke peramal, bertanya, walaupun tidak dibenarkan, sholatnya tidak diterima 40 hari ya Ustaz. Ya, jadi ada tingkatannya terkait mendatangi peramal. Man ata kahinan ya, barang siapa yang mendatangi peramal, kemudian dia bertanya kepada peramal tersebut, belum ada embel-embel membenarkan. Apa kata Nabi SAW? Lam yuqbal sholatuhu arba'ina yawman. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Bayangkan, mendatangi saja peramal tanpa membenarkan apa yang dia katakan, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi kalau membenarkan perkataan peramal, faqad kafar bima unzila ala Muhammad, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah. Jadi kalau tidak salah saya pernah baca Ustaz sedikit syarahnya tentang hadis ini. 40 hari itu ada yang berpendapat bahwa 40 hari sebelumnya itu gugur pahala sholatnya. Ada juga yang menafsirkan bahwa 40 hari ke depan itu tidak diterima sholatnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita meninggal dalam kondisi tidak diterima sholat. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan berarti kalau misalnya saya pernah datang ke peramal, dia bilang Ustaz tidak diterima sholat ke 40 hari. Kalau begitu jangan kasih sholatnya. Double dosanya. Dia tetap sholat, artinya agar menggugurkan kewajibannya, agar dia terhindar daripada dosa meninggalkan sholat. Tapi para ulama mengatakan ya, tidak diterima amalnya, tidak ada amalnya, sekedar dia sholat saja menggugurkan kewajiban dan tidak mendapatkan dosa seperti itu. Ya, nauzubillah. Jadi banyak sekarang yang terjadi Ustaz, apalagi biasa kalau kita kehilangan sesuatu. Piko dulu sama Ustaz Anu, nah tahu kita bilang di mana, Pak. Ini terkadang Ustaz yang dukun berkedok Ustaz. Ini kayaknya lagi banyak-banyaknya, lagi marah-marah Ustaz. Jadi Ustaz yang kalau dilihat tampilannya, pakai songkok haji, pakai jubah, tapi ternyata dukun. Dia tahu hal-hal yang goib, dia mengaku mengetahui hal-hal yang goib. Dia menggunakan surban ala-ala begitu. Nah, ini perlu diwaspadai. Tapi dibongkar oleh pesulap merah. Ya, kami buka sesi pertanyaan. Ini hal yang krusial sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Nabi bilang orang Makassar, ini mi pangisengan kami nam Korea. Ini itu an-nasiha ya. Atau ini mi ilmu di atas ilmu. Nah, ini mi ilmu ini mentauhidkan Allah dan menghindari kesyirikan-kesyirikan. Ini mi ilmu yang paling tinggi dalam Islam.
Jadi jangan kita terlalu banyak belajar ternyata tidak paham tentang akidah Islam. Ya, silakan angkat tangan yang mau bertanya. Bukan Nabi Syuaib, Nabi Syuaib, bapaknya Nabi Yusuf itu Nabi Syuaib. Ya, silakan. Hati. Fon kiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali dari materi tentang hal-hal yang membatalkan keislaman dan kemudian membahas tentang kesyirikan yang sejatinya ini sering berada di sekitar kita, khususnya di daerah saya sendiri yang mungkin banyak, terkhusus di daerah-daerah pedesaan. Nah, contohnya Ustaz, ada orang yang kemudian kita itu, contohnya kalau sakit Ustaz, sakit, kemudian kita kayak orang di desa itu dia minta air dan lain sebagainya, tetapi ini orang mengatakan bahwa dia tidak, mengatakan bahwa bukan saya yang menyembuhkan itu, yang menyembuhkan ini adalah Allah, begitu katanya. Atau ini, apakah ini termasuk kesyirikan atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua yaitu terkait yang sedang booming di anak-anak muda yaitu indigo. Ini karena tadi Ustaz mengatakan bahwa kita tidak mengetahui suatu hal yang gaib. Ya, ini para indigo yang kemudian dia pernah melihat pocong, melihat gimana dan sebagainya. Ini bagaimana tanggapannya Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi tadi yang pertama tentang seorang yang sakit kemudian dia minta pengobatan kepada seseorang melalui air ya, airnya dijampi-jampi. Nah kita lihat misalnya yang dia bacakan kepada di air itu adalah ruqyah ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dia baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, dan ini pernah terjadi ya di sahabat Nabi SAW ketika ada seorang raja yang tersengat kalajengking pada saat itu kalajengking. Nah, kemudian diruqyah oleh sahabat itu dengan membacakan air, membaca suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Dan itu sembuh. Nah, itu sembuh. Itu termasuk pengobatan yang dibolehkan. Adapun tadi perkataannya itu betul ya. Bukan dia menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui keberkahan daripada bacaan yang dia bacakan di air tersebut. Nah, yang penting kita pastikan dulu apa yang dia baca. Jangan sampai cuma kuring karungan, walau kuring karungan, subkabala atau simsalabim. Tentu kita harus mengetahui dulu apa yang dia baca di air tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan anak indigo, itu anak indigo sebenarnya yang saya ketahui di dalam dirinya ada jin. Karena tidaklah seseorang yang bisa melihat jin kecuali pada dirinya ada jin pula. Nah, jin itulah yang mengaku melihat jin tersebut. Nah, jadi yang pernah saya dengarkan itu anak indigo itu mesti diruqyah. Betapa banyak yang saya baca, yang pernah saya nonton dari video-video tentang para ahli ruqyah ya, ahli ruqyah yang betul-betul akidahnya bagus. Itu mengaku banyak yang datang kepadanya yang mengaku anak indigo pernah sering melihat pocong, sering melihat makhluk halus lah ya, makhluk halus. Setelah diruqyah, setelah itu dia tidak pernah lagi melihat hal-hal tersebut. Nah, jadi perlu diruqyah, anak indigo itu perlu diruqyah. Karena Bapak Ibu kita tidak bisa melihat secara hukum asal, kita tidak bisa melihat jin secara mata telanjang kecuali jin itu menampakkan dirinya ya. Sebagaimana jin pernah menampakkan dirinya pada Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi menangkap dan mengikatnya di tiang masjid. Nah, itu jin pernah menampakkan dirinya. Jadi secara hukum asal manusia biasa tidak bisa melihat jin. Nah, kecuali mungkin dalam beberapa waktu jin itu menampakkan dirinya untuk menakuti manusia. Tapi kalau misalnya setiap harinya dia sering melihat jin, di mana dia datang ke rumah seseorang, dia lihat di situ ada di situ ada genderuwo, di situ ada kuntilanak, di situ ada tuyul misalnya. Anak indigo seperti itu
mesti diruqyah ya, diruqyah. Karena tidak sebagaimana saya katakan tadi, secara hukum asal manusia biasa tidak mampu melihat jin atau setan kecuali dalam dirinya ada juga setan yang memang ibarat kata dia kerasukan setan, tapi secara aslinya dia sadar ya, tapi dia tidak setan itu mungkin sudah mendarah daging dalam dirinya, sudah tinggal dalam dirinya, entah karena perkara apa begitu ya, mungkin karena ada buhul atau yang ditanam di dekat rumahnya dan lain sebagainya. Yang pasti secara inti anak indigo itu insya Allah bisa sembuh dengan diruqyah, bisa sembuh dengan diruqyah. Allah ta'ala. Mungkin satu lagi kalau ada, silakan. Oh itu silakan. Mail. Apakah ada golongan dua bangsa jin, misalnya di Islam? Terus pertanyaan saya kedua mengenai keluar dari materi, mengenai sholat setelah haid. Apakah ada waktu yang mungkin mestinya siang atau malam? Apakah kita langsung mandi wajib terus sholat atau menunggu subuh karena ada keraguan di dalamnya? Yang kedua tadi ya. Jadi terkait dengan jin ya, apakah ada jin muslimnya? Ada jin muslim dan ada jin kafir ya. Ada jin muslim sebagaimana beberapa jin pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka meminta diperdengarkan Al-Quran ya. Jadi mereka belajar juga dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu dalilnya sebagaimana kita bahas di fikih kemarin. Kemudian setelah mereka datang ke Nabi, belajar ke Nabi, ingin didengarkan Al-Quran, ketika mereka pulang mereka meminta bekal dari Nabi. Makanya Nabi mengatakan tulang-tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, maka itu adalah daging bagi kalian. Nah, makanya kita dilarang istijmar dengan tulang. Nah, itu. Jadi ada jin muslim, ada jin kafir. Nah, kemudian tadi terkait tentang haid tadi maksudnya. Haidnya sepertinya kalau misalnya dia bersih di siang hari, tapi apakah dia langsung mandi terus sholat atau besok karena ada keraguan bahwa ini sudah bersih atau belum ya. Kalau misalnya dia sudah mendapati tidak ada lagi darah yang keluar dari darah, dia sudah tidak dapati tidak darah yang keluar, maka pada saat itu dia diwajibkan mandi dan melaksanakan sholat ya. Adapun nanti perkara setelah misalnya siang dia sudah mandi, malamnya ternyata masih ada yang keluar, nah, maka tidak apa-apa. Nanti setelah itu dia ada keluar, berarti dia tidak diwajibkan sholat lagi di situ. Nah, nanti setelah berhenti lagi, dia mendapati lagi dalam jangka waktu yang lama, mungkin dia tidak merasa sudah tidak ada lagi keluar, dia mandi lagi. Nah, dia mandi lagi. Kan biasa wanita itu, Bapak Ibu yang pernah saya dapati, sebagaimana ada keluarga saya, dia itu sudah 7 hari dia sudah yakin tidak ada lagi darah yang keluar. Tapi tiba-tiba ketika dia melakukan aktivitas yang betul-betul membuat dia capek, datang lagi haidnya. Seperti itu. Jadi ketika dia sudah yakin di siang hari, misalnya dia mendapati tidak ada lagi darah yang keluar, maka di situ dia wajib mandi dan melakukan sholat ya, sholat duhur dan sholat asar. Adapun nanti kalau malam ada lagi yang keluar, itu perkara lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik kita berhati-hati dalam perkara seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di hari Kamis meneruskan pembahasan kita di Fikih Muyassar. Insyaallah semoga kita istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian kita. Jadi kalau bisa ibu-ibu atau bapak-bapak ajak ke istri tak. Jadi sama-sama menuntut ilmu. Mungkin istri mengajak suaminya, yang mungkin bapak-bapak di sini
Nah, bisa juga ajak istrinya, bilang pergi Ki belajar sama-sama. Jadi keluarga yang baik itu adalah keluarga yang punya satu visi, berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.